Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herudin dari kelas PTKC dengan NIM 202209501057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu pembuatan sebuah proyek web. Langsung saja, saya akan mulai dengan membuka localhost terlebih dahulu. Untuk pemberitahuan sebelumnya bahwa web yang akan saya presentasikan ini ialah sebuah web perpustakaan yang secara digital, yang dimana mencakup tentang peminjaman, pengembalian, dan juga database tentang buku yang ada dalam perpustakaan. Baiklah, saya lanjutkan. Kita masuk ke folder ini, ini purpose. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan halaman loginnya, di mana saya sudah memprogram dua jenis yang bisa memasukinya, yaitu admin dan user. Kita bisa masukkan admin di sini. Saya sudah mendaftarkan untuk akun admin, dan untuk user bisa didaftar melalui dari sini. Di sini saya sudah masukkan admin dengan username admin, username admin dan password admin. Lupa. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari admin. Tentu saja admin dan user memiliki tampilan dashboard yang berbeda. Bisa dilihat di dashboard admin, pada bagian sidebar terdapat dua hal yang penting, dua menu penting, yaitu menu master data dan menu katalog buku. Menu master data ini yang pertama ialah data anggota, di mana kita bisa memasukkan nama anggota. Seperti ini. Saya sudah memasukkan, contohnya seperti ini. Saya sudah memasukkan anggota satu tadi dengan secara gamblang dan sembarangan, maka saya akan memasukkan anggota lagi sebagai demonya. Di sini bisa dilihat untuk kode anggotanya ini terisi otomatis. Nomor induk siswanya, contohnya kita masukkan 1234567. Oke, nama lengkapnya Hairul, nama pengguna Hairudin, dan kata sandi 12345. Kata sandi nama Puji. Oke, dan ini bisa kita membeli kelas. Saya akan coba dengan kelas 12 administrasi perkantoran, dan alamatnya wajib, misalnya Jalan Daeng Tata 3. Oke, sudah terisi semua dan kita simpan. Lihat ada pemberitahuan kalau ini berhasil disimpan. Oke. Nah, akan muncul di sini Hairul administrasi perkantoran Jalan Daeng Tata 3. Oke, untuk menambahkan anggota sudah berhasil. Kemudian data penerbit. Data penerbit ini ditambahkan untuk ketika kita nanti ingin menambah katalog buku. Di katalog buku terdapat menu ketika kita ingin menambahkan buku, dan salah satu yang diisikan ialah penerbit. Sebelum kita menambahkan buku, maka kita tambahkan dulu penerbitnya. Contohnya kita tambahkan penerbitnya siapa ya? Ya, saya tahunya cuma Terelie. Oke. Terverifikasi, ya itulah. Nah, oke. Ya, sudah ada 2 Terelie di sini. Lanjut administrator. Nah, administrator ini ketika kita ingin menambahkan admin, akun admin. Misalnya jika akun admin kita satu lupa, maka kita bisa menggunakan akun admin 2 dan bisa diubah. Di sini saya akan mendemokan untuk mengubahnya. Misalnya administrator, bisa jadi gantikan menjadi admin saja. Admin, admin. Oke. Nama penggunanya admin, dan kata sandinya kita ganti menjadi 123 4 tambah 5. Oke, berhasil seperti ini. Di sini tadi bisa dilihat, diperhatikan, sebelum saya menggantinya itu namanya administrator, tapi setelah saya ganti sudah menjadi admin. Lanjut, data peminjaman, ya ini tadi saya masukkan untuk asal. Nanti saya akan demokan lagi bagaimana jika seorang user minjam. Kemudian katalog buku. Di sini data buku.
di mana kita bisa menambahkan buku. Misalnya kita ada menu, masukkan judul buku misalnya bumi, harap pilih kategori, ada fiksi. Sebenarnya untuk kategorinya bisa kita tambah, tapi saya akan tambahkan nanti setelah ini. Oke, penerbit bukunya Terlie, pengarangnya entahlah, Terlie mungkin, masukkan tahun terbit 2000 berapa? 2005 mungkin saja. Mungkin nggak bisa, ini integer jadi tidak bisa ditulis. SBN saya tidak tahu, 1567899. Jumlah buku, maksudnya ini jumlah buku, mungkin jika jumlah bukunya banyak maka akan disortir apakah dia dalam keadaan baik atau tidak. Misalnya kita dalam keadaan baik 12 dan keadaan buruk 10 dan jumlahnya adalah 22, kita simpan. Nah, bertambah buku bisa kita ubah, setiap data yang bisa diubah dan sudah tampil apa yang telah dipilih sebelumnya. Misalnya, oh ternyata tahun terbitnya bukan 2005, kita naikkan menjadi 2007 misalnya. Maka bisa diubah di sini dan disimpan, dan secara real time akan berubah. Kategori buku, nah di sini dah saya akan menjelaskan kategori buku. Sebelum kita menambahkan buku, maka ada pilihan kategori. Salah satunya ialah ini kategori fiksi tadi, maka kita akan masukkan kategori baru, misalnya non fiksi. Kemudian jurnal atau sains. Maka di saat di katalog buku bagian data buku, nanti saat kita ingin mendapatkan buku, ada kategori baru yaitu non fiksi, jurnal, dan sains, seperti itu. Kemudian untuk identitas aplikasi, di sini bisa kita lihat identitas aplikasinya, singkat saja. Kita bisa masukkan identitas apapun di dalamnya terkait dengan aplikasi ini. Dan pesan, misalnya kita ingin mengirimkan pesan ke orang lain. Misalnya di sini saya akan mengirimkan pesan, untuk demonya saya akan mengirimkan pesan ke user bernama Hairul. Kemudian masukkan judul pesannya, kembalikan bukunya. Atau denda. Oke. Oh, bukan, maksudnya pengembalian buku. Jadi dia akan masuk ke pesan. Jadi sistemnya seperti email, ada judul pesan di atas dan kemudian isi pesannya, kembalikan buku atau denda. Kirim. Dia akan terkirim ke surat lagi apa sih namanya? Ya, ke tag pesan dari kolom pesan dari user. Sudah kita kirim. Sudah ya? Ya, sudah dikirim. Pesan terkirim. Nah, ini nih, pesan terkirim. Ini pesan yang kita ketahui, Hairul pengambilan buku, kembalikan buku atau denda, belum dibaca statusnya. Oke, cukup untuk bagian admin. Saya akan logout dan masuk ke bagian user. Kemudian user tadi ada, pertama kita masukkan Hairudin, dan ini nama user yang kita masukkan tadi, yang kita buat di awal. Kemudian ini kata sandinya, kemudian kita masuk. Ini adalah dashboard untuk user. Di sini bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada Hairul. Hairul itu nama pengguna yang kita bikin tadi. Ada di form pembuat saat kita membuat akun. Di sini ada tampilan dashboardnya. Lihat, bisa dilihat segala macam. Di sini ada pesan masuk. Tadi jika kita tidak lupa, ada pesan yang dikirimkan oleh admin ke user, yaitu ini. Nah, pengembalian buku, judul pesannya pengembalian buku, isi pesannya kembalikan buku atau denda. Jika sudah begini, maka artinya sudah terbaca dan bisa kita kirim pesan lagi ke admin. Tapi saya tidak akan menemukannya saja untuk memanfaatkan waktu. Nah, di sini jika kita ingin meminjam waktu, maka saya akan mendemokannya. Nama anggota Hairul, judul buku yang dipinjam misalnya hujan,
kemudian tanggal peminjaman ini diisikan secara otomatis, kondisi buku saat dipinjam tentu saja baik. Nah, kirim, berhasil. Akan ada tanda merah seperti ini, alat yang merah, switch alat merah. Kamu saat ini telah meminjam sebanyak 1 buku, yang tidak akan hilang walaupun kita pindah seperti ini, tidak akan hilang. Nah, ini menandakan kalau kita memiliki sebuah buku yang kita pinjam dari perpustakaan. Nah, kemudian di pengembalian buku misalnya sama seperti tadi, bisa kita akses dari link ini. Kemudian ini profil saya, bisa dilihat, bisa kita lihat di sini, kita bisa bebas mengeditnya. Misalnya kita update, maksudnya kita edit dulu baru kita update, misalnya NIS, nama lengkap, nama pengguna, dan kata sandi dan sebagainya, kita update. Nah, oke. Nah, seperti itulah mungkin demo dari web perpus yang saya berikan untuk ujian, untuk tugas ujian akhir semester. Sekian dari saya, ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.